Banyak Raja Abadi memiliki ketakutan di wajah mereka. Meskipun ranah mereka jauh di atas Qin Yichen, mereka sama sekali tidak berani bertarung dengan mereka. Omong-omong, sebelum itu, banyak pembangkit tenaga listrik di dunia berteriak atas pemenggalan Wenzhong oleh Qin Yichen. Menurut pendapat mereka, tidak lebih dari perang yang tanpa henti menganugerahkan harta, dan kemungkinan orang lain Wenzhong dipenggal. Hanya saja untuk membangun momentum bagi bocah ini, perang tanpa henti mendorong yang lainnya itu saja. Namun, ketika tulang tanpa kepala Wenzhong jatuh dari mereka, Raja Abadi di ranah klan menyadari betapa konyolnya pemikiran mereka sebelumnya. Satu tembakan, bunuh Wenzhong. Meskipun ini adalah serangan diam-diam, ini jelas bukan bukti kekuatan Qin Yichen. Semua orang tidak berani membayangkan bahwa mereka dapat menahan beberapa trik di depan pedang yang kekuatan abadinya hidup berdampingan dengan Qi yang mengerikan, dan sekarang mereka telah menodai darah di tenggorokan mereka. Namun, bukan hanya Raja Abadi yang ketakutan. Bahkan Hades yang berdarah dikejutkan oleh kemunculan Qin Yichen. Anak ini tidak mati. Berita pembunuhan Jige tidak dirilis. Namun, meskipun jaringan tidak kembali terlambat, di mata semua orang, itu dibunuh setengah jalan, mungkin oleh pembangkit tenaga listrik lain, dan Qin Yichen telah dimakamkan untuknya. Tapi siapa yang bermimpi, Qin Yichen tidak mati. Semua orang di istana Bloodnetter tahu betul bahwa Jige pasti tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Cukup baginya untuk membunuh Qin Yichen 100 kali sebelum dia mengetahui berita itu dan bergegas secara langsung. Namun, Qin Yichen tidak hanya hidup dan sehat, tetapi juga satu puncak lapisan surgawi. Bagaimana anak ini melakukannya? Tanda seru. Tanda seru. Bahkan jika dia memakan Jige mentah, tidak ada alasan untuk berkembang begitu cepat. Di sisi lain, semua orang di istana Bloodnetter pasti akan langsung mengalihkan target mereka dan mengambil nyawa Qin Yichen dengan serangan hebat. Tapi sekarang, mereka harus menghadapi serangan orang-orang di kuil Wushuang, dan dalam hal jumlah, mereka kalah. Apalagi setelah dipenggal oleh teknik abadi yang ditembakkan oleh Lei Gongming, 5 dari mereka hanya bisa melindungi diri saat berhadapan dengan 9 orang jauhnya. Para elit yang bermartabat telah membuat banyak pembangkit tenaga listrik menganggap mereka mimpi buruk. Ketika mereka pertama kali menghadapi saingan mereka, mereka dikalahkan berturut-turut. Meski disergap, tapi, semuanya adil dalam perang. Ini adalah kebenaran abadi dari Hengwu. Tidak ada seorang pun di sini yang peduli tentang keadilan dan kebaikan. Pada saat yang sama, Lin Huaxian dan yang lainnya, ketika mereka melihat Qin Yichen, tidak bisa menahan gemetar, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Nak, tidak menyangka kamu begitu cakap sekarang. Patua membacamu dengan benar. Lihatlah Guzu, itu saudara Qin. Kakak Qin baik. Di hari yang sama, Wenzhong terbunuh, dan Wang Lun terbunuh sekarang. Layak menjadi pilar utara. Immortal Monarch 3 Heavenly Layer. Sulit untuk menghentikan pedang di depan Qin Immortal Monarch. Perkuat medan perangku. Moral komunitas perang utara sangat bagus, dan saat ini mereka menyadari bahwa berita yang diumumkan oleh Yang Mulia tidak dimaksudkan untuk meningkatkan moral, atau ketenaran Wei Qin Yichen, tetapi kebenaran yang sebenarnya. Qin Yichen menyeringai, dan siluet ramping tampak luar biasa saat ini. Lin Huaxian memiliki mata merah, berpikir saat itu, menghadapi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, mereka diblokir di depan Qin Yichen. Sekarang mereka menghadapi kuku besi klan. Awalnya mereka berdiri di depan mereka di kota Liutian, di mana mereka hampir tidak punya tempat untuk berdiri. Luli dan yang lainnya juga memperhatikan bentuk tubuh Qin Yichen. Setelah itu, selain lampu pompa yang dipancarkan oleh banyak pembangkit tenaga listrik di kuil Wushuang, ada banyak pengakuan selain suaranya. Terutama Lin Suang, mata indah yang dingin dan dingin itu bergetar, dan wajah cantik itu muncul dengan ekspresi yang kompleks. Tetapi kemudian dia menggigit gigi peraknya sedikit. Bocah itu. Jangan malu dengan Lin Family-ku. Begitu ucapan ini keluar, Lin Huaxian kehilangan suaranya. Apakah ini menyebut dirinya sendiri? Anda tahu, dengan usianya, hanya sedikit orang di dunia utara yang benar-benar dapat memanggilnya demikian. Bahkan jika tidak ada pertempuran, mereka semua memanggilnya Old Lin. Namun, ketika dia melihat ke bawah dan melihat siluet yang indah, sudut mulut Lin Huaxian berkedut, dengan rasa pelanggaran yang tak terbayangkan. Tepat pada saat ini, ketika lelaki tua narkoba yang bertemu dengan Lei Gongming melihat Qin Yichen, dia tidak bisa membantu tetapi mengubah corak. Dan segera ingin mengendalikan Raja Narkoba, tetapi mata dingin dan parah sebelumnya sudah dilemparkan. Senior, saya tidak punya kuil. Saya dijadikan boneka oleh anjing tua Anda. Sudut mulut Qin Yichen terangkat. Tapi anjing tuamu, sepertinya tidak pernah berlatih kekuatan roh, kan? Ups. Hati Dulau bergetar dan baru saja bergerak. Tetapi Qin Yichen melihat gulungan sutra putih kemasan di alisnya. Sesaat, siluet tubuh hijau itu tampak berguncang tak terkendali. Seperti yang dikatakan lelaki tua narkoba itu, guci beracun ini memang tulang belulang anggota kuil Wushuang. Dan, Raja Obat Bius ini memang dipengaruhi oleh spirit power. Namun,
Ini adalah pertama kalinya seorang lelaki tua yang keracunan bertemu. Lagi pula, Raja Obat Bius sudah mati, tapi dia tidak pernah peduli dengan kekurangan ini. Karena kalau normal, bagaimana bisa dipengaruhi oleh spirit power? Dengan caranya, Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas dapat dicubit sampai mati. Bahkan serangga beracun dipanggil sesuka hati, yang bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh kultivasi roh. Lagi pula, kultivasi spiritual satu generasi sama sekali tidak mengenal martial Dao. Belum lagi di tingkat perang ini, kecuali jika Anda ingin mati dengan murah hati, tidak akan ada kultivasi spiritual dari generasi perang yang lebih tua, bahkan jika dilindungi oleh lapisan. Tanda seru. Tanda seru. Karena di depan banyak raja abadi, kekuatan abadi acak Yue sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga kultivasi spiritual. Terlebih lagi, ketika dia bertemu dengan generasi kultivasi roh, dia tidak bisa memanggil racunnya. Bahkan lelaki tua yang diracuni itu sangat percaya diri. Di dunia utara, tidak ada yang memiliki kekuatan martial Dao di atasnya, dan mahir dalam kultivasi roh bersama. Namun, penampilan Qin Yichen saat ini membuatnya merasa sangat berantakan dan marah. Dalam kasus biasa, Duo Lao dengan percaya diri menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan Qin Yichen hanya dengan beberapa tarikan napas. Tetapi sekarang dia merasakan tekanan berat terhadap Lei Gongming dan tidak dapat mengalihkan perhatian sama sekali. Melihat Du Lao ingin mengingat Du Lao, Qin Yichen semakin mencibir, ingin datang untuk datang, ingin berjalan untuk berjalan. Di mana kamu saat aku di utara? Anda memberi saya boneka beracun Anda. Qin Yichen spirit power melonjak, dan Raja Obat Bius secara bertahap berada di bawah kendalinya. Dan lelaki tua beracun itu tampak muram, bunuh anak itu. Segera setelah kata ini keluar, banyak raja abadi di alam ingin mengambil gambar. Tetapi ketika mereka bertemu dengan pandangan Qin Yichen, nyala api tiba-tiba memudar. Apa istimewanya? Orang menggunakan spirit power, dan tidak ada konflik dengan kekuatan abadi. Anda tahu bahwa tubuh Wang Lun tidak keren saat ini, biarkan aku yang melakukannya. Sa Hao Tian meledak, mengetahui bahwa sudah waktunya baginya untuk sukses. Tetapi tubuhnya belum bergerak, dan Zhan Jinrong ditikam. Pada saat ini, saya melihat Raja Obat Bius gemetar dari siluet dan perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, matanya perlahan beralih ke orang-orang di dunia. Ups! Udara tiba-tiba hening sesaat, dan kemudian banyak raja abadi hampir tanpa ragu sedikit pun, dan kemudian melarikan diri untuk sementara waktu. Bercanda, boneka beracun buatan master yang bisa bertarung dengan Lei Gongming. Apakah itu lelucon? Di mana Qin Yichen bisa memberi mereka kesempatan ini? Senior, pergi jauh-jauh. Setelah menghela nafas, mata Qin Yichen berkembang. Dia mengendalikan guci beracun, dan menukik ke tempat berkumpulnya pembangkit tenaga listrik Jizu.